Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suciada Nuria dengan NPM 101250005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit pemahaman materi mengenai Ma'rifatullah. Pengertian Ma'rifatullah. Secara istilah, Ma'rifatullah adalah usaha seorang hamba untuk mengetahui, memahami, dan meyakini Allah melalui tanda-tanda kebesarannya, sifat-sifatnya, dan ajarannya. Ma'rifatullah bukan hanya pengetahuan, tapi juga kesadaran spiritual yang mendalam tentang kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dasar Ma'rifatullah dalam Al-Quran. Beberapa ayat yang menjadi landasan ajaran ini. Yang pertama, ada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Makna dari ayat ini yaitu tujuan hidup adalah mengenal Allah dan mengabdi kepadanya. Yang kedua, ada Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa terdapat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta seperti langit, bumi, hujan, makhluk hidup. Yang ketiga ada Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Ayat ini menjelaskan mengenai mendorong berpikirnya manusia dan merenungkan ciptaan Allah sebagai jalan mengenalnya. Selanjutnya, cara mengenal Allah atau Ma'rifatullah. Yang pertama bisa melalui ayat kauniyah atau tanda-tanda di alam, contohnya seperti keindahan alam, keteraturan bumi dan langit, kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Setiap ciptaan adalah bukti keberadaan dan kekuasaan Allah. Yang kedua, melalui ayat Qur'aniyah atau Al-Quran. Di sini menjelaskan mengenai nama dan sifat Allah atau Asmaul Husna. Lalu ada kisah para nabi dan petunjuk hidup manusia. Dengan memahami Al-Quran, manusia mengetahui sifat-sifat Allah secara benar. Yang kedua, bisa melalui ibadah seperti sholat, berdoa, berzikir, atau qiyamul lail. Semakin dekat seorang hamba dalam ibadah, semakin dalam pula pengenalannya kepada Allah. Ada beberapa tingkatan Ma'rifatullah. Yang pertama ada Ma'rifatul ilmiah, yaitu mengenal Allah dengan pengetahuan seperti belajar ayat-ayat dan sifat-sifatnya. Yang kedua ada Ma'rifat al-aqliyah, mengenal Allah dengan akal pemikiran, seperti merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga ada Ma'rifat al-qalbiyah, yaitu mengenal Allah dengan hati, seperti merasakan kehadiran dan pengawasan Allah. Yang keempat ada Ma'rifat al-hakikiyah, yaitu pengenalan paling dalam ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah bergantung kepada Allah. Selanjutnya ada manfaat Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Yang pertama dapat meningkatkan keimanan. Yang kedua melahirkan rasa syukur dan sabar. Yang ketiga membentuk akhlak yang mulia. Yang keempat menenangkan hati dan pikiran. Yang kelima menjadikan hidup lebih terarah. Yang keenam memperkuat ketakwaan dan ketegatan kepada Allah. Kesimpulan dari materi atau pemahaman mengenai Ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah dasar terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan mengenal Allah, seseorang akan mampu menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang, tujuan yang lebih jelas, dan akhlak yang lebih baik. Hubungan antara Ma'rifatullah dan Ma'rifatul Insan. Ma'rifatullah dan Ma'rifatul Insan adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, mengenal Allah akan membuat manusia mengenal jati dirinya. Ketika manusia memahami bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Pencipta, ia akan memahami bahwa manusia adalah ciptaan yang lemah. Manusia membutuhkan petunjuk. Manusia tidak hanya hidup di dunia. Manusia hanya hamba Allah yang harus taat. Dengan kata lain, siapa yang mengenal Tuhannya, ia akan mengenal dirinya. Yang kedua, dengan mengenal dirinya, manusia sadar akan kebutuhannya untuk kembali kepada Allah. Ma'rifatul Insan memunculkan kesadaran bahwa manusia tidak memiliki kuasa sedikit pun. Manusia tidak mampu mengatur kehidupan tanpa petunjuk Allah. Manusia memiliki fitrah untuk kembali kepada Rabb-Nya.
Demikian video pemahaman materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.